Halo semuanya, selamat datang di Rumah Jagoan Kancil. Di sini tempatnya kita untuk mengobrol seputar para jagoan-jagoan Indonesia. Kita langsung aja ya, karena dari kemarin ada banyak yang request aku buat bahas ini. Film Kodrat akhirnya justru jadi salah satu film yang menarik perhatianku tahun ini. Film ini memiliki 3 genre sekaligus, yaitu horor, laga, dan juga religi. Kombinasi 3 genre yang menarik dan sebenarnya nggak terlalu banyak ya film yang memakai kombinasi dari 3 genre ini. Mungkin ini yang bikin banyak orang menyamakan film Kodrat dengan Konstantin. Soalnya Konstantin ini kan juga memakai kombinasi dari 3 genre ini ya. Ada horor, action, dan juga religi. Film ini bercerita tentang seorang ustadz bernama Kodrat yang memiliki kemampuan hebat dalam hal pengusiran setan, atau yang biasa kita kenal sebagai ruqyah. Dari sini mungkin kalian udah bisa ngira ya kalau film Kodrat ini sangat kental dengan nuansa religi. Ajaran Islam memenuhi film ini dan bahkan menjadi kekuatan utama dari film ini. Diceritakan setelah berpuluh-puluh tahun menggunakan ilmu ruqyah untuk menolong orang, Ustadz Kodrat justru gagal meruqyah anaknya sendiri yang dirasuki setan bernama Aswala. Mencari jawaban atas kegundahannya, Kodrat pulang ke pesantren di desa kecil tempat dia menuntut ilmu. Namun, tempat itu sudah tidak seperti dulu. Desa itu diteror oleh gangguan-gangguan yang tak dapat dijelaskan. Di tengah ujiannya ini, Kodrat kembali berhadapan dengan amukan setan Aswala. Kali ini, Kodrat harus memilih antara menuruti kemarahannya atau kembali menemukan keimanannya. Film ini dibuka dengan opening yang sangat intens dan langsung bikin aku ciut di bioskop. Apalagi, nyaris keseluruhan adegannya diambil dari perspektif orang pertama. Ini manjur banget, bikin aku ngerasa kayak aku lagi ngehadapin orang kesurupan beneran. Dan momen-momen seperti ini ternyata bertebaran di sepanjang filmnya. Aku merasakan teror dan kengerian dan rasa putus asa dari para karakternya. Dan ini didukung banget sama tim produksinya yang menurutku sukses menghadirkan suasana desa yang kecil dan sepi. Sebuah desa yang kalau dari luar terlihat sangat religius, tapi ternyata mereka sudah diambang keputusasaan, lengkap dengan kegoyahan iman mereka. Ada satu dialog fenomenal yang diucapkan oleh si setan Aswala. Munafik kau, berani-beraninya menyebut nama Allah tapi mempertanyakan kebesarannya. Dialog yang satu ini berasa sangat mengerikan buat aku, apalagi diucapkan langsung oleh si setan yang dilaknat sama Tuhan. Setan itu menjadi musuh utama Kodrat di film ini. Namanya adalah Aswala dan bentuknya menyerupai anjing besar berwarna hitam. Aku pernah dengar ada cerita tentang asal-muasal anjing yang katanya berasal dari air ludahnya iblis, tapi akhirnya setelah itu berubah menjadi pelindung setia dari manusia. Ada ceritanya, kalian mungkin kalau pengen tahu lengkapnya kalian bisa tahu cari sendiri nanti ya. Di sini keberadaan setan Aswala dihadirkan dengan penuh intimidasi, menjadi musuh Kodrat yang mengerikan. Terutama ketika dia mulai membaca ayat suci di depan muka Kodrat dengan maksud mengejek dan meruntuhkan imannya. Aku nonton film ini bareng sama temanku yang tahu banyak soal agama, dan waktu adegan itu keluar, aku langsung kayak... Tapi setelah filmnya selesai, aku langsung tanya sama temanku, yang kayak gitu memang beneran ada? Dan temanku bilang, katanya dia memang pernah dengar ada beberapa kasus yang seperti itu. Itu salah satu fakta mengerikan yang pernah aku dengar sih. Aku nggak tahu kalau ternyata ada yang seperti itu juga. Dan efeknya kerasa banget. Bahkan ketika aku nonton adegan itu di bioskop, adegan itu langsung bikin aku kicep, ciut, mengkirut. Oh ya, kehadiran seorang ahli sihir di sini juga menarik. Meskipun aku berharap ahli sihir ini diulas lebih dalam lagi, lebih jauh lagi. Tapi nggak apa sih, porsinya ini sebenarnya udah pas dan sesuai sama kebutuhan ceritanya. Oh ya, plot dan cerita di film ini sebenarnya cukup sederhana ya, nggak terlalu belibet. Gampang dimengerti, gampang diikuti. Tapi bukan berarti filmnya sederhana loh ya. Filmnya cukup berat sebenarnya. Ratingnya juga 17+ ya, untuk 17 tahun ke atas. Dan ada cukup banyak adegan pertarungan di sini. Koreo pertarungannya juga bagus-bagus. Terutama untuk adegan pertarungannya Randy Pangalila ya. Di sini dia berperan sebagai Jafar. Dan kayaknya dia favoritku di film ini. Sama Marsha Timothy. Marsha Timothy juga dia berperan sebagai Yasmin. Jadi favoritku di film ini adalah Jafar dan Yasmin. Bukan yang dari film Aladdin ya. Film ini juga menampilkan akting yang keren dari para aktornya. Vino, Marsha, mereka berdua luar biasa sekali di sini. Dan Keanu, aktor cilik satu ini menarik perhatian sekali. Aktingnya bagus banget. Dan kayaknya banyak juga yang setuju sama aku. Aku lihat di banyak review pada kompak muji penampilan dia semua. Lalu terakhir, bagaimana dengan sebuah pertanyaan yang memenuhi film ini sejak awal? Apakah ini film jagoan atau enggak? Soal ini,
kayaknya ini bakalan tetap jadi bahan perdebatan meskipun kalian udah nonton filmnya, apakah ini film jagoan atau enggak. Dan menurutku ini lebih ke persepsi orang masing-masing sih. Tergantung persepsi kalian, sebagian orang mungkin akan menyandingkan ini dengan film-film jagoan lainnya, dan sebagian lagi mungkin tidak akan menganggap ini sebagai film jagoan. Dan itu sah-sah aja sih menurutku, tergantung dari sisi mana kalian melihat film ini. Semuanya valid kok. Tapi kalau dari sisiku, meskipun tema jagoan ini cukup tipis, tapi aku tetap bisa merasakan tema jagoannya, dan aku menganggap ini film Kodrat sebagai salah satu film jagoan di Indonesia. Overall, film Kodrat ini sangat menghibur, memberikan variasi film horor, sekaligus variasi film jagoan di Indonesia. Dan rate yang aku berikan adalah... Video kali ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa di video-videoku yang berikutnya. Bye-bye.